Halo Sobat Madridista dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madridista Indonesia. Hasil pertandingan Real Madrid versus Real Valladolid. El Real menang skor tipis 1-0. Real Madrid menang tipis dengan skor 1-0 ketika menjamu Real Valladolid di Estadio Alfredo Di Stéfano, duel pekan ketiga La Liga 2020-2021, Kamis 1 Oktober 2020. Gol sematawayang Los Blancos dicetak oleh winger muda mereka, Vinicius Junior. Vini masuk menggantikan Luka Jovic di menit ke-58, lalu mencetak gol di menit ke-65. Hasil ini menuntun Real Madrid mengamankan peringkat ketiga klasemen sementara dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sedangkan Valladolid tertahan di peringkat ke-18 zona degradasi. Pertandingan dimulai, Real Madrid langsung mencoba menggebrak. 10 menit pertama didominasi pasukan Zinedine Zidane. Madrid terus menekan, tapi Valladolid siap membalas lewat serangan balik. Beberapa peluang tercipta, tapi masih belum ada yang berbahaya. Serangan-serangan Real Madrid mulai terlihat monoton menemui jalan buntu. Benzema jarang mendapatkan suplai bola, beberapa sepakan Jovic melenceng. Peluang demi peluang gagal dimaksimalkan Madrid. Tidak ada operan pamungkas yang bisa memanjakan para penyerang. Los Blancos mulai frustasi. Memasuki 10 menit terakhir babak pertama, sang Madrid terus gagal membuat Valladolid semakin percaya diri. Tidak ada gol pada 45 menit pertama. Skor 0-0 mengantar para pemain ke ruang ganti. Pertandingan dimulai kembali. Real Madrid mendapatkan peluang terbaiknya. Berawal dari tendangan sudut, sundulan Jovic bisa ditepis Jimenez. Bola muntah kembali disambut Casemiro tapi masih membentur tiang. Madrid terus mencoba tapi masih belum bisa membongkar pertahanan rapat Real Valladolid. Zidane pun membuat sejumlah pergantian pemain memasuki menit ke-60. Pergantian Zidane berbuah manis. Vinicius yang masuk menggantikan Jovic mencetak gol pembuka hanya setelah 7 menit bermain. Valverde mencoba mengirim bola kepada Benzema di tepi kotak penalti. Operan Valverde dipodong bek Valladolid dan bola muntah tiba di depan Vinicius Junior yang akhirnya bisa menaklukkan kiper lawan, sehingga membuat Madrid unggul 1-0 dari Valladolid. Gol ini mengubah keseimbangan pertandingan. Valladolid kian berani menyerang. Beberapa kali sepakan jarak jauh memaksa Courtois membuat penyelamatan akrobatik. Tak ada gol tambahan tercipta. Wasit pun menipu lead panjang, skor akhir 1-0 untuk kemenangan Real Madrid. Zinedine Zidane tak bantah kemungkinan Madrid lepas Luka Jovic. Zinedine Zidane tak membantah kemungkinan hengkangnya Luka Jovic dari Real Madrid di tengah santernya ketertarikan Manchester United pada striker internasional Serbia tersebut. Pelatih asal Prancis tersebut sempat ditanya mengenai masa depan pemain yang harus berjuang mendapatkan posisinya di skuad Zidane jelang berakhirnya bursa transfer musim panas pada pekan depan. Sejak Jovic datang ke Bernabeu pada bulan Juni tahun lalu, Zidane tetap lebih suka memainkan Karim Benzema dibandingkan striker 23 tahun ini dengan alasan penampilan dan kebugarannya. Kini, selain dikaitkan dengan rencana transfer United, Jovic kabarnya juga diminati sejumlah klub di Serie A. Rencananya, United berminat untuk meminjam mantan pemain Eintracht Frankfurt tersebut. Begitu juga Roma, AC Milan, dan Inter Milan yang sama-sama ingin sodorkan kesepakatan pinjaman untuk Jovic. Zinedine Zidane pun sempat ditanya soal kesempatan bermain Luka Jovic yang secara mengejutkan menjadi starter bersama-sama Benzema saat Madrid menang 3-2 atas Real Betis pekan lalu. Zidane mengatakan, "Anda harus mempertimbangkan segalanya sampai tanggal 5 Oktober bursa transfer masih dibuka. Kita lihat saja nanti. Para pemain baik-baik saja dan itulah yang menarik bagi saya." Jovic mengalami turbulensi di musim pertamanya bersama Real Madrid pada musim 2019-2020 setelah ia didatangkan dari Eintracht Frankfurt dengan biaya mahal. Jovic bahkan hanya berhasil mencetak 2 gol dalam 25 pertandingan yang dijalaninya. Lalu mencuat pula dugaan mengenai keretakan hubungan antara Zinedine Zidane dengan Jovic. Zidane bahkan pernah ditanya apakah dia punya masalah dengan Jovic setelah ia memutuskan untuk sisihkan Jovic di bangku cadangan saat El Real bermain imbang 0-0 melawan Real Sociedad di pertandingan pertama pembukaan Liga musim ini. Zidane langsung membantahnya. Zidane mengatakan, "Saya tidak mau mengubah formasi, jadi saya harus memainkan satu penyerang tengah, tapi saya tidak mau mengganti formasinya." Incar bek Real Madrid, AC Milan minta opsi pinjaman dan patungan gaji. AC Milan meminta opsi pinjaman dan patungan gaji jika berhasil mendapatkan pemain Real Madrid Nacho Fernandes yang menjadi incaran Rossoneri. Dalam beberapa pekan ini, nama Fernandes kembali mencuat setelah menjadi bidikan Rossoneri untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer musim panas ini.
Menurut laporan pakar transfer Liga Serie A Italia, Gianluca Di Marzio, tim besutan Stefano Pioli mengincar bek Real Madrid tersebut setelah gagal mendapatkan Wesley Fofana yang memilih bergabung dengan Leicester City. Melansir dari laman Sempre Inter, Nacho Fernandes dianggap sebagai bek berpengalaman yang bisa membantu lini pertahanan AC Milan yang dianggap masih lemah. Cederanya dua pemain seperti Alessio Romagnoli dan Matteo Musacchio membuat lini pertahanan rossoneri menjadi rapuh dan tim raksasa Liga Serie A Italia tersebut perlu memperbaikinya sesegera mungkin. Jika tawaran yang diajukan AC Milan kepada Real Madrid berhasil, maka mereka kemungkinan juga akan meminta opsi pinjaman dan patungan gaji. Ini berarti Fernandes akan menerima gaji dari Real Madrid dan AC Milan jika kesepakatan tersebut sudah disetujui oleh kedua klub raksasa sepak bola tersebut. Selain Nacho Fernandes, AC Milan diketahui telah membidik pemain Bolonya Takehiro Tomiyasu mengatasi krisis terutama lini pertahanan. Eden Hazard kerap cedera, begini reaksi Zinedine Zidane. Pemain Real Madrid Eden Hazard kerap berkutat dengan cedera sejak didatangkan dari Chelsea musim panas tahun lalu. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan kondisi Hazard tersebut. Zidane memahami bintang baru Real Madrid tersebut belum bermain maksimal, tapi itu bukanlah masalah besar. Eden Hazard seharusnya jadi mega bintang baru Los Blancos setelah didatangkan musim panas lalu, tapi musim debutnya terbilang gagal. Jangankan jadi bintang, Hazard justru jarang bermain karena cedera panjang kambuhan. Alhasil musim 2020-2021 seharusnya jadi pembuktian Hazard. Madrid dan Zidane sudah bersikap hati-hati, tidak mau memburu pemulihannya. Sebab itu sudah seharusnya Hazard membayar dengan performa di lapangan. Lalu apa kata Zidane tentang potensi Hazard di Madrid? Hazard belum bermain sejak musim baru dimulai. Lagi-lagi alasannya karena cedera. Selama itu Madrid terbukti tidak terlalu kesulitan. Dan kini Zidane membagikan kabar baik bahwa winger Belgia itu akan segera kembali. Zidane mengatakan, saya kira Hazard sudah sangat dekat untuk kembali bermain. Dia bersiap dan berlatih dengan baik bersama tim. Masalahnya adalah dia tidak bisa banyak berlatih sampai saat ini. Tapi sekarang dia mulai kembali berlatih secara reguler. Jadi kita lihat saja apa yang akan terjadi. Lebih lanjut, Zidane tidak pernah sedikit pun meragukan kemampuan Hazard. Dia melihat hasrat dalam setiap sesi latihan Hazard. Hanya masalah cedera yang ternyata lebih buruk dari dugaan awal. Misi Valverde mencuri hati Zidane. Fede Valverde merupakan salah satu pemain muda di Real Madrid. Dirinya ingin mencuri hati pelatih Zinedine Zidane demi mengamankan tempat di skuad utama. Teranyar, Fede Valverde mencetak 1 gol kemenangan Real Madrid atas tuan rumah Real Betis pada pekan kedua Liga Spanyol pada akhir pekan kemarin. Real Madrid menang 3-2 dan sementara berada di peringkat ke-6 klasemen Liga Spanyol. Fede Valverde diturunkan sebagai starter dalam laga tersebut. Dirinya bermain 90 menit penuh sebagai gelandang tengah bersama Casemiro dan Toni Kroos. WhoScored memberinya nilai 8,5 alias yang terbaik di pertandingan tersebut. Fede Valverde yang merupakan jebolan Akademi Real Madrid ini memang salah satu talenta muda yang dinilai berpotensi. Fede Valverde masih berusia 22 tahun. Pemain asal Uruguay itu mulai mendapatkan tempat di skuad utama Real Madrid di tahun 2018. Dirinya diplot sebagai pelapis Casemiro atau Luka Modric. Musim 2019-2020 lalu, dia bermain sebanyak 33 kali meski kebanyakan sebagai pemain pengganti. Valverde pun benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai gelandang tengah. Dia selalu menyisir lini tengah kemana saja, sebagai tembok pertahanan pertama Real Madrid. Ia mengatakan, tugas saya adalah berlari sampai kaki ini tidak bisa berlari lagi. Itulah tugas seorang gelandang tengah. Saya juga harus membuat keputusan yang tepat untuk menyapu bola dan lainnya. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane pun suka meminta Fede Valverde maju sampai ke kotak penalti dan mencetak gol. Itu pun dilakukannya. Ia mengatakan lagi, Zidane tahu kemampuan fisik saya, maka dia suka meminta saya maju ke depan. Seluruh pemain Real Madrid bisa mencetak gol, bukan cuma tugas striker saja. Zidane pun harus pintar-pintar merotasi para pemain. Fede Valverde pun tampaknya bisa terus jadi andalan jika dia tetap tampil gemilang mengawal lini tengah Los Blancos.